petunjuknya kenapa Indonesia itu susah maju, susah jadi negara yang besar seperti Cina ini. Karena orang Indonesia, apalagi orang Jawa, ini nggak mau berubah, masih tetap terdoktrin oleh sesuatu pemikiran ataupun suatu konsep yang membelenggu, sehingga manusia itu nggak bisa berkembang secara jiwa, secara rohani. Contohnya banyak sekali nih yang aku temui ngaku sebagai keturunan nabi, keturunan wali, keturunan darah biru, bahkan mengaku Satrio Piningit, Imam Mahdi, bahkan keturunan Soekarno, Soeharto dan sebagainya. Bahkan masih ada yang saking fanatiknya itu mengatakan bahwa Soekarno itu masih hidup, bahwa pemikiran-pemikiran itu hanya membodohi diri kita sendiri, membodohi orang lain. Kenapa? Karena kita ini hanya pamer kebesaran nenek moyang kita, padahal dari segi kualitas kita itu belum apa-apa. Kita masih kalah dengan orang lain. Sedangkan kita itu membodohi orang lain dengan kata-kata, aku itu keturunan dewa, aku itu keturunan raja, aku keturunan nabi, aku keturunan darah biru. Sehingga apa? Kita itu dari waktu ke waktu berpikiran kerdil, berpikiran kecil. Orang lain itu seakan-akan derajatnya rendah, kita lebih tinggi dari mereka. Sehingga apa? Kita lihat ada beberapa orang yang mengalami yang namanya pembagian kasta karena dari warna kulit, dari kemiskinan. Dan aku ini mau mengubah yang nggak baik seperti itu, ditinggalkan. Kita harus bisa mengikuti zaman. Kalau kita nggak bisa mengikuti zaman, perubahan zaman ini, kamu akan tertinggal dan kamu akan jatuh, kamu akan musnah dengan sendirinya. Dari kerajaan berganti dari demokrasi. Kenapa seperti itu? Karena banyak nih keturunan-keturunan yang merasa keturunan raja, keturunan ratu, tapi dia gak punya apa-apa, gak punya wahyu keprabon, gak punya sifat kepemimpinan, cuma membanggakan nenek moyangnya dulu. Dia lupa nih, nenek moyangnya bisa jadi raja, bisa jadi ratu, jadi pemuka agama, jadi sukses dalam berdagang itu karena mereka laku prihatin. Mereka itu mendekatkan diri kepada Tuhan secara rohani, secara jiwa. Badannya juga dilatih hidup prihatin. Tapi orang zaman sekarang enggak mau belajar urip prihatin, enggak mau mengolah rasa, mengolah batinnya. Cuma pamer apa? Pamer kakek moyangnya yang udah mati. Makanya kenapa Indonesia itu gak bisa maju? Ya ini pembodohan dan dibodohi. Gak mau belajar dari bangsa lain. Cina itu dulu juga kerajaan, banyak raja-raja kecil. Tapi setelah jadi negara demokrasi, mereka berubah. Di Cina gak ada yang aku keturunan nabi, keturunan ini itu, keturunan raja. Mereka punya kewajiban yang sama, hak yang sama. Jadi mereka jadi yang lebih maju. Sama kalau kita itu ingin mengikuti perkembangan zaman menjadi yang lebih baik lagi, ya kita itu berubah. Yang diubah apa? Diri kita ini loh. Agar doktrin-doktrin yang udah jelek, gak sesuai dengan kemanusiaan, gak sesuai dengan hati nurani kita, itu dibuang, ditinggalkan. Istilah-istilah pengakuan-pengakuan yang hanya membodohi orang
lain itu ditinggalkan. Semua orang itu punya hak yang sama. Asalkan kalian mau berusaha. Ngolah batin, ngolah rasa. Ngolah kepribadian kita. Aku mau ngajarin ini bukan hanya ngajarin kalian itu untuk dapat rezeki, tapi lebih ke gimana kamu itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Bahwa kamu itu bisa nih jadi penguasa. Kamu bisa mengangkat derajat keluargamu. Kamu bisa jadi seperti yang kamu inginkan. Contohnya nih, kalau kalian di daerah kalian, di kampung kalian melihat ketidakadilan, bansos yang disalahgunakan, Pak Lurah kalian itu korupsi, RT RW kalian gak baik, kalian bisa mengubah. Kalau kalian itu punya jiwa kepemimpinan, rasa peduli, ataupun lagi kecerdasan otak. Tapi kalau kalian gak punya sifat kepemimpinan, kalian gak punya kecerdasan, kalian gak punya empati, kalian gak punya perasaan, ya selamanya kalian gak bakalan jadi apa. Karena apa? Karena kalian gak mau melihat sekitar kalian. Kalian hanya bangga menjadi diri kalian sendiri. Kalian bangga dengan, wah yang penting aku itu udah bisa makan enak, mobil enak dan sebagainya. Tanpa kamu itu bisa melihat sekelilingmu. Seperti apa sekelilingmu? Berarti apa? Kamu kurang peka, kamu kurang empati, kamu kurang olah batin, kamu kurang olah rasa. Ini semua tergantung keimanan kita kepada Tuhan. Percaya sama Tuhan, percaya sama takdir. Yang bisa mengubah kampung kalian, RT kalian, RW kalian, bangsa kalian, suku kalian, negara kalian, ya kalian sendiri, bukan orang lain. Aku contohkan lagi, kenapa Arab itu selalu berperang? Selalu berperang karena mereka gak mau berubah. Kefanatikan agama, tapi gak disesuaikan dengan perilaku hidupnya. Artinya apa? Mereka hanya percaya Tuhan, tapi di dunia ini mereka lupa nih. Kalau Tuhan ngajarin kita itu harus punya empati, harus punya kasih sayang, harus punya sifat adil, sifat benar, punya sifat sabar, kebijaksanaan. Lihat tuh, tanah-tanah Arab yang pemimpinnya cuman rebutan kekuasaan, suku-sukunya berebut kekuasaan, sehingga apa? Yang menderita itu rakyat kecil, anak-anak yang harusnya bisa sekolah, bisa jadi orang yang tinggi, malah hidupnya menderita. Bahkan ada yang kecil aja udah mati karena egois dari para penguasa. Banyak perempuan-perempuan yang terpaksa jadi janda, nggak bisa hidup bahagia, bertahun-tahun hidup seperti itu atas nama agama, atas nama kelompok. Mereka berebut menyengsarakan orang lain. Seorang pemimpin, mau dari sekelas RT, RW, Pak Kampung, menteri, apalagi presiden, raja, ratu, kamu itu harus punya kepekaan, harus punya kebatinan, bisa melihat sekitarmu. Bukan cuman bisa sombong, oh nenek moyangku seperti ini, padahal dia sendiri kopong, cuma ngalur ngidul pamer darah birunya. Dia nggak tahu dari mana leluhurnya itu bisa jadi tumenggung, jadi senopati, bahkan jadi raja, karena olah prihatin, karena dia melihat sekitarnya itu hidup sengsara, hidup nggak adil, kelontang kelantung.
Itu kenapa mereka itu laku prihatin. Pertapa dulu, membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya untuk jadi seorang pemimpin. Kalau kita nggak mau laku prihatin, kita nggak mau mendekatkan diri sama Tuhan, kita nggak mau mendekatkan diri sama Allah melalui kehidupan kita, ya kita nggak punya wibawa, kita nggak punya karisma, kita nggak disegani orang. Makanya nggak kira Soeharto, nggak kira nenek moyang kita dulu, orang yang laku prihatin, orang yang mau mendekatkan diri sama Tuhan, orang yang mau memperbaiki akhlak, mau memperbaiki tingkah lakunya, melakukan perubahan. Nggak Soeharto, nggak Tommy Winata, semua itu dari orang kecil, dari orang nggak punya. Tapi bagaimana dia itu mampu nih mengekspresikan dirinya. Kalau dia mau jadi pedagang, ya jadi pedagang yang besar, bisa menciptakan lapangan kerja. Kalau dia itu prihatin dengan rakyatnya yang amburadul, yang tertindas, yang pejabatnya korup, pemimpinnya nggak adil, ya cita-citanya jadi pemimpin agar rakyatnya hidup makmur, hidup terjamin. Kalau kita lihat, oh ternyata kebanyakannya sekarang itu pendidikan nggak ngajarin tentang akhlak, tentang moral, tentang gimana sih contoh yang baik untuk anak cucunya yang sekarang. Ya jadi tokoh agama yang ngajarin tentang bener. Aku ngajarin ini bukan untuk diriku ini, tapi juga untuk kalian lagi. Agar apa? Agar generasi yang akan datang itu jadi orang yang bener. Nggak cuma cita-citanya itu jadi buruh, ikut orang, tapi dengan pikiran yang besar, pikiran yang tinggi. Oh, aku ini cita-citaku jadi pemimpin, jadi ratu, jadi raja, agar aku itu bisa makmuri rakyatku. Kalau sekarang mereka itu hidup miskin, teraniaya, oh aku akan menegakkan keadilan. Oh, sekarang akhlak anak muda itu rusak karena tontonan yang nggak berfaedah. Banyak sekali nih konten-konten yang nggak mendidik. Aku pengen jadi menteri komunikasi nih, agar aku bisa nyeleksi mana yang tontonan untuk anak-anak dan mana yang enggak. Kalau jadi tokoh agama, wah aku harus benerin nih agama-agama yang keliru, yang menyesatkan, yang selama ini hanya membodohkan orang lain, nggak ngajarin gimana berperilaku, gimana beradab itu seperti apa. Di Lion Gate atau gerbang singa ini kesempatan buat kita nih yang di Gerasi ini nih, buka pikiran kita, buka mata hati kita. Kita lihat nih sekitar kita paling dekat, tetangga kita, saudara-saudara kita, masyarakat di sekitar kita, dunia ini yang butuh pemikiran kita, kecerdasan kita, butuh kebesaran jiwa kita, butuh hati kita yang besar ini untuk mengubah dunia, untuk mengubah suku kita, bangsa kita, negara kita agar menjadi lebih baik lagi. Satu negara, satu bangsa, satu suku manapun kalau diisi cuma orang-orang tamak, orang-orang serakah, orang-orang korup, orang-orang yang nggak bisa kerja, orang-orang yang hanya memanfaatkan nama besar nenek moyangnya, sedangkan dia sendiri itu nggak bisa apa-apa, ya lama-lama kalian itu ketinggalan zaman, kalian lama-lama musnah. Seperti sejarah-sejarah masa lalu, seperti kerajaan-kerajaan zaman dulu. Kalau kalian nggak bisa beradaptasi dengan perubahan zaman ini, kita yang harus menyesuaikan diri.
Kita yang harus memperbaiki diri agar sesuai dengan zaman. Kalau kita nggak bisa menyesuaikan diri, kita ini nggak mampu namanya selaras dengan zaman, maka nama kita pun nggak bakalan ada. Sejarah tinggal nama. Jadi segala sesuatu yang udah ketinggalan zaman itu jangan dipakai. Sekarang eranya kemanusiaan, eranya keadilan, kebenaran. Kalian bisa lihat nih, negara-negara yang masih berpikiran kolot, yang menjadikan orang nggak punya adab, nggak punya moral, nggak punya akhlak, nggak percaya sama Tuhan. Negaranya lama-lama musnah, rakyatnya nggak tentu arah. Kalian bisa nih lihat negara mana yang nggak berpahankan ketuhanan, ya nggak mengajarkan tentang adab, tentang moral, tentang akhlak, tentang etika. Lihat cara hidup rakyatnya. Contohnya Indonesia. Lihat, mereka membanggakan agama, tapi korup jalan terus, begal ngerampok jalan terus, menipu orang ya jalan terus, judi online ya jalan terus. Ini masih percaya sama orang-orang yang mengaku keturunan nabi, keturunan sultan, keturunan raja, ratu, keturunan apapun itu, membanggakan nenek moyangnya dulu tanpa mau beradaptasi di zaman sekarang. Kalian yang bisa mengubah daerah kalian, kalau sekarang kalian gak pengen punya cita-cita tinggi, mulai lihat tuh sekitar kalian, daerah kalian, agar kalian tuh, oh tiba-tiba aku pengen nih jadi kepala kampung, oh aku tiba-tiba ingin jadi Pak RT, Pak RW atau camat, agar aku itu berguna nih untuk wargaku, untuk rakyatku. Aku cerdas, aku pinter, aku berkarisma, aku berwibawa, aku bisa nih jadi contoh untuk mereka. Aku pengen nih kalian punya jiwa seperti itu, sifat kepemimpinan, bisa nolongin orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang ada di lingkunganmu. Gak cuma mikirin, gimana ya caranya hidup enak, numpuk duit, terus mati, gak ada manfaat untuk orang lain. Dan lagi, kalau kalian merasa kamu ngasih sedekah makan, ataupun kalian itu bansos makanan atau makan gratis, itu udah merasa paling wah, udah seperti Nabi Sulaiman misalnya, kalian salah besar. Paling tinggi itu kalau kamu bisa sedekah ilmu, bisa mengajarkan orang lain dari jahat menjadi baik, dari yang gelap menjadi putih, dari yang miskin derajatnya naik menjadi kaya, menjadi makmur. Orang yang gak ngerti agama jadi ngerti nih, orang yang gak ngerti spiritual lebih ngerti spiritual. Ilmu itu lebih berguna dibarengi dengan adab, agar kita itu gak ketinggalan zaman. Zaman udah mengenal keadilan, kebenaran, kejujuran, kemanusiaan. Hidupnya terarah, percaya sama Tuhan Yang Maha Esa, rakyatnya hidup makmur. Ini enggak, masih pembodohan dengan doktrin-doktrin zaman bahola yang enggak sesuai dengan zaman kita ini. Kita ini tambah maju, tambah menjadi orang yang benar, orang yang waras, orang yang sehat akalnya, yang punya hati nurani. Bukan lagi di era aku raja, aku ratu, aku bisa seenak jidatnya, bikin orang nggak tercukupi.
menyengsarakan orang lain. Itu gak zamannya sekarang lagi. Itu kenapa Indonesia itu gak mau maju. Indonesia itu gak selesai berkutat dengan rebutan jabatan, rebutan agama, rebutan Tuhan, rebutan gelar. Udah ketinggalan zaman.